Assalamualaikum. Halo, Selamat datang. di kelompok 2. Di sini kita akan membahas seputar peranan Kadin, Kemendak, Sukovindo, dan DJBC. Untuk teman-teman yang penasaran, yuk simak videonya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, aku Sarah sebagai Aska. Di sini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Indonesian Chamber of Commerce and Industry atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau yang disingkat Kadin merupakan sebuah wadah berkumpulnya pengusaha-pengusaha Indonesia serta tempat berasosiasinya para pebisnis. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 bahwa Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin adalah wadah bagi seluruh pengusaha Indonesia baik di bidang usaha negara, usaha koperasi maupun usaha swasta. Organisasi Kadin dibentuk pada tanggal 24 September 1968 oleh Kadin Daerah Tingkat 1. Keberadaan organisasi Kadin memang sudah ada pada tahun 1968, tetapi keberadaannya baru diakui oleh pemerintah setelah terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 1973. Setelah itu, pada tahun 1987 dibentuk kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin dalam acara Musyawarah Pengusaha Indonesia yang diadakan pada tanggal 24 September pada tahun tersebut. Kadin merupakan wadah bagi para pengusaha Indonesia, di mana mereka saling membantu satu sama lain agar dunia usaha di Indonesia memiliki daya saing yang tinggi dan juga mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat. Kadin juga menjadi tempat bagi para pengusaha untuk memberikan suara mereka terkait kebijakan-kebijakan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh terhadap industri mereka dan juga ekonomi Indonesia. Kadin Indonesia berperan sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi pengusaha Indonesia. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan aku Andika sebagai Dica. Di sini aku akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau Kemendak RI. Buat teman-teman yang penasaran, yuk disimak videonya. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Kemendak. Kemendak adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Kementerian Perdagangan dipimpin oleh seorang Menteri Perdagangan atau Mendak. Sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai sekarang, Menteri Perdagangan Indonesia adalah Bapak Zulkifli Hasan. Beliau menggantikan Mendak yang terdahulu yaitu Bapak Muhammad Lutfi. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi, yaitu yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, pengembangan ekspor nasional, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Yang kedua, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Yang ketiga, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, ekspor nasional, pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas, dan yang terakhir, sebagai pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, aku Najib sebagai Naca. Di sini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang PT Superintending Company of Indonesia atau Sukovindo.
PT Superintending Company of Indonesia atau Sukovindo, berdiri pada tanggal 22 Oktober tahun 1956. Awalnya, perusahaan ini fokus pada layanan inspeksi dan pengawasan di bidang perdagangan, terutama komoditas pertanian, serta membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. Seiring waktu, Sukovindo berkembang menjadi perusahaan inspeksi, pengujian, sertifikasi, dan verifikasi terkemuka di Indonesia. Kini, peran Sukovindo mencakup berbagai sektor, termasuk pertanian, kehutanan, pertambangan seperti migas dan non-migas, konstruksi, industri pengolahan, kelautan, perikanan, pemerintah, transportasi, sistem informatika, dan energi terbarukan. Adapun layanan yang disediakan oleh Sukovindo ini mencakup seperti warehousing, forwarding, laboratorium analitik, rekayasa industri dan kelautan, fumigasi, serta higienis industri. Visi PT Sukovindo adalah menjadi perusahaan kelas dunia yang kompetitif, andal dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan. Adapun misinya tersendiri adalah menciptakan nilai ekonomi bagi para pemangku kepentingan, terutama pelanggan, pemegang saham, dan pegawai melalui layanan jasa yang menjamin kepastian berusaha. Nilai-nilai yang ada pada perusahaan Sukovindo ini mengacu pada poin akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan aku Adel sebagai Aca. Di sini aku akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Perang internasional adalah tulang punggung ekonomi global. Negara-negara terlibat dalam ekspor dan impor barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan keunggulan kompetitif masing-masing. Namun, dalam perang internasional, tidak semudah sekedar mengirim dan menerima barang. Ada berbagai peraturan prosedur yang harus dipatuhi untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kelancaran perdagangan. Oleh karena itu, inilah saatnya kita berkenalan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Dirjen Bea dan Cukai atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pungutan bea masuk dan bea keluar, serta cukai atas barang-barang tertentu. Nah, di sini tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu bea dan apa itu cukai secara tersendiri? Nah, beberapa dari teman-teman mungkin masih belum tahu nih apa itu bea dan apa itu cukai. Yuk, selanjutnya kita kenalan apa itu bea dan apa itu cukai. Bea di sini dibagi lagi menjadi dua, ada bea masuk dan bea keluar. Bea masuk ini adalah pajak yang dikenakan pada barang impor, sedangkan bea keluar adalah pajak yang dikenakan pada barang ekspor. Sementara itu cukai adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang konsumsi tertentu seperti rokok dan minuman beralkohol. Selanjutnya, Dirjen Bea dan Cukai memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dia bertugas untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dengan menjaga ketertiban perdagangan internasional. Kemudian, dia juga berperan dalam mendorong penerimaan negara melalui pengenaan bea masuk, cukai, dan pajak terhadap kegiatan impor dan ekspor. Bea cukai juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan impor dan ekspor untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta mencegah penyelundupan barang terlarang dan ilegal. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas peranan dari bea cukai. Peran bea cukai ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian Indonesia. Melalui pengawasan yang ketat terhadap kegiatan impor dan ekspor, bea cukai dapat melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Dengan adanya bea cukai, produk-produk dalam negeri memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan bersaing di pasar domestik. Selain itu, bea cukai juga berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara dalam pengenaan bea masuk dan cukai yang merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah. Halo semuanya, aku Yaca. Di sini aku akan menjelaskan contoh kasus mengenai peranan Kadin, Kemendak, Sukovindo, dan DJBC dalam perdagangan internasional. Nah, sebelumnya kan teman-teman aku udah ngejelasin apa itu Kadin, Kemendak, Sukovindo, dan DJBC. Di sini aku akan menjelaskan salah satu contoh kasus peranan Kadin, Kemendak, Sukovindo, dan DJBC dalam perdagangan internasional. Oke. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam contoh kasus peranan Kadin, yaitu kasus Kadin memfasilitasi ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. Pada tahun 2018, ekspor kopi Indonesia mengalami penurunan karena berbagai faktor, termasuk persaingan global dan kurangnya akses pasar.
Kadin mengambil inisiatif untuk membantu petani dan eksportir kopi Indonesia dalam meningkatkan ekspor mereka ke Amerika Serikat. Dalam kasus tersebut, berarti Kadin memiliki peran sebagai yang memfasilitasi pameran dagang dengan cara bekerja sama dengan Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat untuk mengorganisir partisipasi Indonesia dalam Specialty Coffee Expo di Boston pada April 2019. Kadin juga menyelenggarakan workshop tentang standar kualitas kopi dan preferensi konsumen Amerika Serikat dengan cara eksportir dan petani kopi dilatih mengenai cara meningkatkan kualitas produk mereka. Dan tentunya, Kadin membantu eksportir dalam proses sertifikasi dan dokumentasi yang diperlukan untuk ekspor ke Amerika Serikat. Dari peranan Kadin tersebut menghasilkan beberapa keuntungan, yaitu ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat meningkat sebesar 15% pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya, memberikan branding bahwa kopi Indonesia mendapatkan exposure yang lebih baik di pasar Amerika Serikat, meningkatkan awareness terhadap kualitas kopi Indonesia, dan tentunya masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam contoh kasus Kemendak, yaitu peningkatan ekspor produk halal Indonesia ke Timur Tengah. Pada tahun 2020, Indonesia melihat peluang besar untuk meningkatkan ekspor produk halal ke negara-negara Timur Tengah, terutama makanan dan kosmetik. Namun, ada beberapa tantangan seperti persaingan dengan negara lain dan kurangnya pemahaman tentang standar halal di pasar tujuan. Lalu, tindakan yang diambil Kemendak yaitu mengadakan Indonesia Halal Expo di Dubai, memfasilitasi sertifikasi halal untuk UKM eksportir, melakukan negosiasi pengurangan tarif dengan negara-negara teluk, dan memberikan pelatihan standar ekspor ke Timur Tengah. Sehingga menghasilkan peningkatan ekspor produk halal sebesar 20% dalam setahun, penandatanganan MOU dengan importir besar di Arab Saudi, dan penetrasi produk Indonesia ke pasar baru seperti Qatar dan Kuwait. Teman-teman masih pada penasaran gak nih mengenai penjelasan berikutnya? Selanjutnya, ada yang bisa nebak gak kita masuk ke bagian apa? Ya, betul, Sukovindo. Dalam Sukovindo, aku mengambil salah satu contoh kasus PT Kelapa Nusantara mengekspor 10.000 ton minyak kelapa ke Belanda. PT Kelapa Nusantara, sebuah perusahaan eksportir minyak kelapa dari Indonesia, mendapatkan pesanan 10.000 ton minyak kelapa dari importir di Belanda. Untuk memastikan kualitas dan kuantitas minyak kelapa yang akan dikirim sesuai dengan kontrak, importir Belanda meminta agar dilakukan inspeksi independen oleh pihak ketiga yang terpercaya. Sukovindo berperan melakukan inspeksi prapengapalan, menerbitkan sertifikat kualitas dan kuantitas, mengawasi pemuatan ke kapal, memverifikasi dokumen ekspor, dan menjadi rujukan jika terjadi sengketa. Peran ini menjamin kualitas dan kuantitas barang, meningkatkan kepercayaan antara eksportir dan importir, serta memperlancar proses perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai DJBC. Dalam DJBC ada contoh kasus PT Elektronik Maju mengimpor 1.000 unit smartphone dari Cina. PT Elektronik Maju, sebuah perusahaan importir elektronik di Indonesia, mengimpor 1.000 unit smartphone terbaru dari Cina. Lalu, peran Bea Cukai adalah melakukan pemeriksaan dokumen impor seperti invoice, packing list, dan bill of lading, lakukan penentuan klasifikasi barang dan tarif bea masuk, melakukan pemeriksaan fisik barang di pelabuhan, melakukan perhitungan dan pemungutan bea masuk serta pajak, memberikan izin pelepasan barang setelah kewajiban dipenuhi, dan masih banyak lainnya. Melalui peran-peran ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai memastikan kelancaran arus barang, kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan industri dalam negeri, dan pengamanan penerima negara dalam konteks perdagangan internasional.